Selamat pagi anak-anak, Shalom. Selamat datang untuk anak kelas 7 di SMP Negeri 2 Mejayan, tahun ajaran baru 2021-2022. Dan perkenalkan, Ibu adalah Ibu Mardianti, mengajar pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 7, 8 dan 9. Dan pada pagi ini kita sudah masuk dalam semester ganjil dan masuk dalam pembelajaran 1. Dan sebelum kita memulai pelajarannya, kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, dan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik pada pagi ini dan saat ini Engkau masih berikan kesempatan kami untuk belajar, dan Engkau telah pertemukan dengan anak-anakmu yang baru di SMP 2 Negeri 2 Mejayan ini. Tuhan, semua atas karunia damai sejahtera Kau berikan bagi kami semua, dan kami akan mengawali pelajaran pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi ini dalam pembelajaran 1, yaitu indahnya mengampuni. Dan kita akan baca bacaan Alkitab yang pertama di dalam Kolose 3 ayat 13. Hendaknya kamu saling mengampuni, saling bersabar, dan saling mengampuni apabila ada yang menaruh dendam terhadap orang lain. Kamu harus saling mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kamu. Dan di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 dikatakan adalah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan bacaan Alkitab selanjutnya di dalam Matius pasal 6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan di dalam Matius pasal 18 ayat 22 sampai 44, Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nanti Ibu akan bahas dan jelaskan baca Alkitab pada pagi ini. Indahnya mengampuni. Kita akan lihat arti dan pentingnya mengampuni. Anak-anakku, mengampuni dalam bahasa Ibrani adalah kapar, atau artinya menutupi kesalahan. Ada juga nasa, yaitu membawa dan membuang jauh-jauh. Mengampuni dalam bahasa Ibrani lainnya adalah salah, dan artinya memaafkan. Mengampuni dalam bahasa Yunani adalah charisomai, yang artinya adalah penuh belas kasihan. Dan apiemi, yaitu artinya membuang jauh-jauh, dan apesis, pembebasan. Jadi kita sudah tahu sekarang mengampuni dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Mengampuni berarti ada 2 poin anak-anakku. Membebaskan diri dari kuasa kebencian dan diganti dengan damai sejahtera. Yang kedua, tidak bersedia untuk dilukai yang kedua kalinya. Jadi kita sudah tahu artinya mengampuni, membebaskan diri dari kuasa kebencian. Artinya adalah saat kita mau mengampuni, kita melepaskan kebencian itu, anak-anakku. Jadi kita tidak ada lagi di dalam hati kita benci, dendam, dan hanya digantikan dengan damai sejahtera. Dan tidak bersedia untuk dilukai kedua kalinya, jadi cukup 1 kali aja. Jadi kita mengampuni dan diampuni, sudah habis itu kita menjalin hubungan yang baik. Jadi tidak tersakiti lagi, tidak menyakiti lagi, hanya 1 kali saja cukup.
ya anak-anak ya. Dan yang kedua adalah pentingnya mengampuni anak-anakku. Adalah satu, apa pentingnya mengampuni anak-anakku? Memberi efek positif baik psikis atau kesehatan. Yang respon atau tanggapan kita atas karunia dan anugerah Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengampuni kita anak-anakku. Yang keenam adalah, jadi ini ada 5 poin ya, arti dan mengampuni dan pentingnya. Dijadikan satu, memperbaiki hubungan sosial satu dengan yang lain sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan saling mengampuni. Jadi pentingnya mengampuni adalah respon kita dan tanggapan kita atas kasih karunia anugerah Tuhan kepada kita. Jadi balasan kita gitu loh anak-anak kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan sudah baik, kita juga membalas dengan kebaikan juga anak-anakku. Itu akan memberikan efek positif bagi pikiran kita dan kesehatan fisik kita. Jadi kalau orang mengampuni itu akhirnya ada kelegaan, ada damai sejahtera. Itu berpengaruh kepada psikis kita, jiwa kita, ya. Dan dibebaskan dari kebencian, kemarahan, dan digantikan dengan damai sejahtera. Jadi pentingnya mengampuni itu membebaskan kita dari kemarahan, kebencian, dendam. Yang ada hanya damai sejahtera, ya. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan. Jadi yang awalnya itu tidak harmonis atau tidak baik, jadi baik lagi. Nah, karena saling mengampuni anak-anakku ya. Jadi kita sudah mengerti arti mengampuni dan pentingnya mengampuni. Dan saat ini kita akan lanjutkan ke makna dari pengampunan. Mengampuni dengan tulus hati, memberi ampun atau maaf kepada orang yang bersalah dengan tidak mengingat-ingat lagi kesalahannya, dan membebaskan orang lain dari perasaan bersalah. Jadi mengampuni harus tulus anak-anakku. Dan jangan mengingat-ingat lagi kesalahan orang itu. Kesalahan siapapun, keluarga kita, teman, sahabat, atau orang lain, kita jangan mengingat-ingat lagi. Kalau sudah ya sudah, mengampuni ya mengampuni. Yang kedua ada agar kita dapat mengampuni dengan sungguh-sungguh ini anak-anakku ya. Agar kita dapat mengampuni dengan sungguh-sungguh diperlukan apa anak-anakku ya? 1. Suatu ketetapan hati untuk tidak menuntut balas, untuk melepaskan pengampunan. Jadi ketetapan hati itu ada niat di sana anak-anakku. Apa niatnya? Yaitu untuk melepaskan pengampunan. Apalagi tidak menuntut balas, tidak membalas. Jadi benar-benar niat untuk mengampuni, tidak ada embel-embel lain. Jadi memang niat untuk mengampuni. Yang kedua adalah dibutuhkan apa? Pengorbanan. Jadi orang mengampuni harus ada pengorbanan, mengalah. Jangan nunggu minta maaf baru kita mengampuni. Saat itu juga, saat orang menyakitin kita, kita harus mengampuni anak-anakku ya. Ketekunan dan kebutuhan hati untuk mengampuni. Jadi tekun, jadi enggak 1 kali 2 kali saja anak-anakku. Kita harus selalu mau mengampuni. Jadi ada ketekunan di situ. Dan kebulatan hati itu sudah punya punya pikiran bahwa mengampuni itu harus, nggak boleh tidak, harus mengampuni. Berapa kali pun harus, tidak ada batasnya. Jadi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bisa mengampuni sesama kita
baik itu keluarga, baik itu teman, baik itu sahabat, dan sesama manusia. Kita akan kembali pada kisahnya Yusuf. Ayo, siapa yang tahu kisahnya Yusuf? Yusuf ini dibuang saudaranya. Habis itu dimasukkan sumur. Dijual menjadi budak, saudara anak-anakku. Itu sama saudaranya sendiri loh ya. Nah, suatu saat Yusuf karena jadi budak, terus bekerja, terus akhirnya diproses sama Tuhan. Suatu saat diangkat Yusuf ini jadi penguasa, jadi pejabat gitu. Nah, pada saat kelaparan, saudaranya kelaparan, termasuk bapaknya. Nah, Yusufnya sudah menjadi penguasa. Nah, pada saat ketemu dengan saudaranya, apa yang dilakukan Yusuf? Balas dendamkah? Tidak. Yusuf mengampuni saudaranya, bahkan menolong saudaranya dari kelaparan. Jadi bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak pernah disakitin teman-temanmu, atau pernah disakiti keluarga, atau kecewa, ada kepahitan di dalam hatimu? Mari kita sama-sama mengampuni, diampuni, timbal balik semua. Jangan hanya mengampuni, tapi juga diampuni. Jadi kita biar hubungan kita sama sesama baik, tidak ada kepahitan lagi. Ya, dikatakan ini ayat hafalannya ya, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga jika kamu mengampuni kesalahan orang. Jadi ini yang menjadi pegangan kita. Kalau kamu mengampuni orang, Tuhan juga mengampuni. Tapi jikalau kamu tidak, ya Tuhan tidak. Nah, kita mau pilih yang menjadi anak yang mana? Mau mengampuni, dikatakan terus menerus tanpa batas. Ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran indahnya mengampuni. Dan biarlah pada pagi ini, setelah kita mendengarkan pelajaran, setelah kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, mari kita mau mengampuni. Siapapun kita harus mengampuni, memberi ampun, memberi maaf. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, kita minta ampun, dan jangan diulangi lagi. Jadi menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksinya Tuhan, yang cinta damai, yang melepaskan pengampunan kepada siapapun tanpa batas. Demikian dengan Ibu Madianti. Untuk pembelajaran kali ini Ibu akhiri dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam bacaan surga, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi ini, indahnya mengampuni. Kami merasakan indahnya mengampuni saat kami mengampuni orang lain, siapapun Tuhan, tanpa batas, karena Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Dan kami akhiri pembelajaran pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran kedua. Tuhan memberkati. Haleluya, amin.